Ini ada breaking news yang viral di Twitter ya. Breaking news ini sudah di post sampai 87,8 ribu ya postingan itu. Dan ternyata setelah saya buka ini, aduh, saya benar-benar merasa emosional karena ternyata anunya itu adalah ada berita bahwa Densus 88 menangkap karyawan BUMN KAI Kereta Api Indonesia inisial tersangka BE di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Disita puluhan senjata pabrikan dan rakitan beserta ratusan amunisi. Dari pemeriksaan awal, tersangka terafiliasi kepada ISIS dan berniat melakukan amaliyah menjelang pemilu. Ini kenapa saya anggap emosional, karena saya dengan PT Kereta Api itu ada ikatan emosional ya yang dalam gitu. Karena pada tahun 2009 sampai 2013 itu memang pondok pesantren saya bekerja sama membantu PT Kereta Api untuk mendidik karyawan gitu, mendidik sumber daya manusia PT Kereta Api itu yang juga sampai melibatkan waktu itu rencananya memang semua PT karyawan kereta api dari level direksi sampai karyawan yang paling strata paling bawah gitu. Yang jumlahnya kira-kira waktu itu kalau nggak salah 45.000 atau 60.000 ya. Nah selama hampir 3 tahun, ya, hampir 4 tahun saya membantu PT Kereta Api itu dengan secara bertahap. PT Kereta Api mengirimkan karyawan ke pesantren saya gitu. Itu sampai hampir 4 tahun lah, itu kira-kira yang bisa kita datangkan ke pesantren sampai 15.000 karyawan itu. Kemudian dilanjutkan dengan saya mengunjungi daup-daup kantor-kantor daerah di PT Kereta Api gitu. Dan waktu itu memang ada indikasi yang kuat dan sudah saya sampaikan juga ke teman-teman direksi PT Kereta Api, termasuk juga ke direktur utamanya waktu itu Pak Ignatius Jonan ya, Pak Jonan yang kemudian jadi Menteri ESDM itu bahwa ya kira-kira ada sekitar 2% dari teman-teman karyawan PT Kereta Api yang datang ke pondok pesantren saya itu yang untuk dididik itu memang ada gejala terindikasi radikalisme. Jadi kita rekonstruksi pada waktu itu tahun 2009 sampai 2013 ya. Jadi waktu itu ya pemerintahnya siapa, kemudian ini siapa, dari cara berpakaian dari ini kira-kira ya itu tadi. Kalau ada 100 orang karyawan PT Kereta Api yang didatangkan ke pesantren saya gitu, masing-masing itu nanti menginap 2 hari, itu kira-kira 2 orang, 3 orang itu memang terindikasi radikalisme. Dan pada waktu itu tentu saja ya termasuk bagian dari tugas saya dan tim saya di pesantren saya untuk melakukan deradikalisasi gitu. Ya, kemudian entah kebetulan entah tidak, itu memang PT Kereta Api sejak waktu dipegang Pak Jonan dan SDM-nya dididik di pondok pesantren saya kan alhamdulillah menjadi BUMN terbaik di Asia Tenggara, bahkan ya bukan hanya di Indonesia gitu. Jejak beritanya bisa dilihat pada tahun-tahun itulah, ada di Kompas, ada di Gatra, ada di majalah Gatra waktu itu ya, ada di Republika, ada di macam-macam lah, hampir semua media mainstream waktu itu memang memberitakan tersebut. Nah ini saya itu melihat breaking news yang pertama dari Cak Islah Bahrawi official gitu. Kemudian makanya saya retweet dengan catatan gitu ya. Dan setelah kita buka ternyata ada di Okezon misalnya, kita buka ya, ini siapa sih sebenarnya karyawan yang PT KAI yang terlibat dalam terorisme ini. Terlibat terorisme ini sosok karyawan PT KAI yang ditangkap Densus 88. Jadi ini hari Senin di up tadi pukul 17.41 ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini saya bacakan beritanya. Ini aku emosional banget karena merasa bahwa ada begitu banyak atau teman-temanku, saudaraku dan yang mengaku saya sebagai gurunya di antara karyawan PT Kereta Api sampai hari ini. Saya bacakan beritanya. Anggota Detasemen Khusus 88 Densus 88 Anti Teror Polri menangkap salah satu karyawan Badan Usaha Milik Negara BUMN PT KAI karena diduga terlibat dalam kelompok terorisme atau ISIS. Jadi kembali ke tahun-tahun itu ya, sebelum Pak Jokowi berkuasa atau bahkan masih di awal-awal Pak Jokowi berkuasa pun memang BUMN itu dikuasai oleh kelompok Salafi Wahabi, ustadz-ustadznya. Bahkan mereka membentuk grup WA, grup apa yang kajian.
Dan setelah ada Pak Erick Thohir kan memang itu diamputasi gitu, ibarat kanker itu diamputasi itu, kayak Khalid Basalamah, kayak siapa itu kan semua menguasai BUMN gitu. Mereka dijadwalkan secara rutin menjadi pembina rohani karyawan PT BUMN gitu. Dan memang akibatnya seperti ini gitu, akibatnya seperti ini. Bahkan salah satu saudara saya itu suaminya itu di BUMN di Krakatau Steel pun, sekarang Krakatau Steel kan sudah dibersihkan juga dari penceramah Salafi, Wahabi dan radikal itu. Tapi sampai hari ini saudara saya itu masih masih punya grup WA atau apa yang dibina oleh kelompok-kelompok radikal itu. Jadi karyawan BUMN yang sekian lama di zaman pemerintahan sebelumnya itu secara rohani dibina oleh kelompok Salafi, Wahabi dan kelompok radikal, dan setelah Erick Thohir menjadi Menteri BUMN itu diamputasi, dibersihkan, tetapi di kenyataannya itu si ustadz itu sudah menguasai karyawan-karyawan itu sampai keluarganya, sampai bikin grup macam-macam. Meskipun sekarang sudah nggak beredar di BUMN, ya mereka masih mencengkeram karyawan itu. Makanya ini perlu tindak lanjut gitu ya. Maksudnya perlu ditangani gitu loh. Perlu ditangani gitu. Mungkin perlu peraturan bahwa pegawai BUMN tidak boleh mengakses dakwah-dakwah seperti itu baik di kantor maupun di luar kantor. Dari keterangan resmi Densus 88 yang diterima MNC Portal, penangkapan terjadi pada Senin. Ini hari ini ya, 14 Agustus 23, sekitar pukul 13.17 WIB di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Adapun yang bersangkutan atas nama Dananjaya R. Bening. Dia diduga menjadi pendukung ISIS dan aktif melakukan propaganda di media sosial Facebook dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad. Dananjaya mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State, yaitu Abu Al-Husaini Al-Quraisy. Demikian keterangan resmi dan Densus terima MNC Portal Senin. Tak hanya itu, Dananjaya Bening juga diduga memiliki senjata api rakitan atau pistol. Melalui postingan akun Facebook miliknya, yang bersangkutan sudah melakukan uji coba senjata rakitan di sebuah perkebunan. Terduga terorisme tersebut juga tergabung dalam grup Telegram Belajar Peduli Muhajir, grup khusus penggalangan dana mengatasnamakan APM atau YUSA. Ini halaman pertama itu. Jadi ini kita buka halaman kedua ya. Dirinya merupakan admin dan membuat beberapa channel Telegram arsip film dokumenter dan breaking news yang merupakan channel update teror global yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saat ini Densus 88 sudah melakukan pengamanan terhadap tersangka setelah pelaku diinterogasi dan digeledah. Itu ya, ini untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya dan yang mengaku saya sebagai gurunya merasa menjadi santri saya di PT Kereta Api ya. Ya, saya mengucapkan ikut prihatin lah. Prihatin, mungkin perlu lagi dibuat semacam pendidikan untuk maintenance gitu ya, kalau ibarat mesin maintenance sumber daya manusia yang benar, yang ini ya. Saya bukan ngajukan proposal, enggak, jangan salah paham, karena secara emosional kan saya merasa terikat itu dari kalau saya menaik kereta api mulai dari Medan sampai Banyuwangi itu. Sekarang sudah ada juga di Sulawesi ya. Itu kan banyak sekali ya, karena ribuan karyawan yang sudah ketemu saya gitu. Dan sampai hari ini pun masih banyak juga karena PT Kereta Api kalau punya anak itu minta nama saya, masih banyak. Kalau ada masalah konsultasi dengan saya masih banyak via WA. Kadang baru kemarin itu minggu kemarin juga ada yang berkunjung juga beberapa orang untuk konsultasi, karena ada macam-macam gitu. Jadi ya saya nggak tahu, ini aku emosional banget kalau sudah menyangkut orang yang saya kenal gitu. Mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan mulai dari Menteri BUMN sampai ya, Direktur Utama masing-masing BUMN untuk menjaga karyawannya dari terpapar radikalisme, terorisme gitu. Intinya kan gini toh,
mau diakui mau tidak, Salafi Wahabi itu adalah pintu masuknya radikalisme, pintu masuknya terorisme. Karena semua kelompok radikal, semua terorisme itu pasti bermadhab Salafi Wahabi. Meskipun kadang-kadang mereka ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Dan ini kan ya pelaku utamanya ya, lagi-lagi kan dari kelompok imigran Yaman kan. Ada Khalid Basalama, ada ya macam-macam itu kan. Itu. Jadi ya memang kayak gitu kelakuannya. Makanya saya bilang tegas ini. Kita harus bersikap tegas untuk membela anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, membela negara kita. Tuh ya. Bravo Densus 88, saya ucapkan selamat kepada Jenderal Martinez Hukum. Karena beliau luar biasa prestasinya. Begitu banyak teroris berhasil beliau tangkap dan dengan lembaga BNPT-nya telah diradikalisasi gitu, telah diselamatkan dan berarti menyelamatkan Indonesia. Bravo Polri, bravo Densus 88. Merdeka.